Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda dan keluarga yang ada di rumah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan lalu kita telah belajar mengenai mikroskop, dan pada hari ini kita akan membahas tentang klasifikasi 5 kingdom. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa mengetahui klasifikasi 5 kingdom. Klasifikasi 5 kingdom terbagi atas 5. Yang pertama, kingdom Protista. Yang kedua, kingdom Monera. Yang ketiga, kingdom Fungi. Yang keempat, kingdom Plantae. Dan yang terakhir adalah kingdom Animalia. Kita bahas satu persatu ya. Kingdom yang pertama adalah Protista. Protista memiliki ciri-ciri. Yang pertama, sel memiliki membran inti atau eukariotik. Yang kedua, bersel tunggal atau uniselular. Yang ketiga, berkembang biak secara seksual dan aseksual. Ini adalah contoh kelompok Protista. Ada amuba, euglena, paramecium, dan saprolegnia sp. Contoh kelompok Protista ada alga merah, Gracillia sp, alga hijau, alga coklat, paramecium, plasmodium, dan entamuba. Kingdom yang kedua ada kingdom Monera. Memiliki ciri-ciri. Yang pertama, selnya tidak memiliki membran inti atau prokariotik, bersel satu atau uniselular, berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya bakteri dan alga biru. Ini adalah gambar dari bakteri Mycobacterium tuberculosis. Yang A dilihat dengan mikroskop cahaya dan yang B dilihat dengan mikroskop elektron. Tadi adalah contoh dari bakteri pada Monera. Sekarang contoh Monera dari alga biru. Ada Crococcus, Gleocapsa, Oscillatoria, Tolipotrik, Merismopedia, Gleotricia. Kingdom yang ketiga adalah fungi. Pernahkah kamu melihat roti yang telah lama, kemudian pada roti tersebut terdapat sesuatu seperti serat berwarna putih kehitaman? Atau pada nasi yang dibiarkan lama akan nampak sesuatu yang berwarna orange? Nah, itu adalah jamur atau fungi. Fungi atau jamur memiliki ciri tidak berklorofil, memiliki spora, tidak mempunyai akar, batang, dan daun, dan bersifat saprofit atau memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik yang sudah mati, dan hidup di tempat lembab serta bersifat parasit atau menghisap makanan dari organisme lain yang ditempelinya. Tubuh jamur terdiri atas benang-benang halus yang disebut hifa. Ini adalah gambar dari jamur tempe. Hifa itu saling bersambung membentuk miselium. Dan pada umumnya jamur berkembang biak dengan spora yang dihasilkan oleh sporangium. Ini adalah gambar dari jamur merang. Jamur memiliki 6 filum. Yang pertama, Misomycotina, yang kedua, Ascomycotina, yang ketiga, Oomycotina, yang keempat, Basidiomycotina, yang kelima, Zygomycotina, dan yang keenam, Deuteromycotina. Kingdom yang keempat adalah kingdom Plantae. Kingdom Plantae terbagi atas beberapa divisio. Jadi kerajaan tumbuhan atau Plantae terbagi atas 3. Yang pertama, Bryophyta atau lumut. Yang kedua,
Pteriodopita atau paku-pakuan, dan yang ketiga Spermatopita atau tumbuhan berbiji. Lumut terbagi atas 3. Yang pertama, lumut hati, yang kedua, lumut daun, dan yang ketiga, lumut tanduk. Paku-pakuan terbagi atas 4. Yang pertama, paku purba, yang kedua, paku kawat, yang ketiga, paku ekor kuda, dan yang keempat, paku sejati. Dan tumbuhan berbiji terbagi atas 2. Yang pertama, Gymnospermae, dan yang kedua, Angiospermae. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, lumut atau Bryophyta. Lumut memiliki ciri-ciri yaitu merupakan tumbuhan tidak berpembuluh. Tidak berpembuluh artinya tidak memiliki berkas pengangkut. Lalu belum dapat dibedakan akar, batang, dan daunnya. Serta lumut memiliki klorofil dan berfotosintesis. Ini adalah bagian-bagian dari lumut. Bagian yang paling atas ada sporogonium, tangkai, daun, batang, dan rhizoid. Sporogonium dan tangkai merupakan bagian dari sporofit. Daun dan batang merupakan bagian dari gametofit. Yang kedua, paku-pakuan. Memiliki ciri-ciri merupakan tumbuhan berpembuluh, memiliki akar, batang, dan daun sejati, tidak berbunga dan tidak berbiji, memiliki daun muda yang menggulung. Ini adalah gambar dari paku-pakuan. Ini adalah daun muda, batang, akar, dan sporangium. Yang ketiga, tumbuhan berbiji atau Spermatopita. Spermatopita terbagi atas 2. Ada Gymnospermae dan Angiospermae. Sekarang kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama, tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Memiliki ciri-ciri berbiji telanjang, batang besar dan berkambium, alat reproduksi berupa strobilus, berakar tunggang dan serabut. Memiliki daun selalu hijau, tebal, dan kaku. Ini adalah contoh-contoh dari tumbuhan berbiji terbuka atau Gymnospermae. Ada pohon juniper, pohon cemara, pohon damar, dan pohon pinus. Sekarang kita masuk yang kedua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Memiliki ciri-ciri bakal biji atau bijinya terlindungi oleh daun buah. Kemudian memiliki bunga. Ini adalah contoh dari tumbuhan berbiji tertutup atau Angiospermae. Ada pohon mangga, pohon jambu, pohon avokat, dan pohon anggur. Tumbuhan Angiospermae terbagi atas 2 jenis, yaitu monokotil dan dikotil. Pada monokotil, ciri-cirinya memiliki 1 keping daun lembaga, sedangkan pada dikotil memiliki 2 keping daun lembaga. Pada monokotil berakar serabut, pada tumbuhan dikotil berakar tunggang. Pada monokotil batang tidak berkambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil batang berkambium. Pada tumbuhan monokotil berkas pembuluh pengangkut tersebar, sedangkan pada tumbuhan dikotil berkas pembuluh pengangkut tersusun dalam satu lingkaran. Pada tumbuhan monokotil tulang daun sejajar atau melengkung. Pada tumbuhan dikotil tulang daun menjari atau menyirip. Pada tumbuhan monokotil kelopak bunga kelipatan 3, sedangkan pada tumbuhan dikotil kelopak bunga kelipatan 4 atau 5. Contohnya pada monokotil adalah tumbuhan jagung, sedangkan
Contoh pada tumbuhan dikotil adalah kacang tanah. Kingdom yang terakhir adalah kingdom Animalia atau hewan. Kingdom Animalia terbagi atas dua jenis, yaitu Avertebrata dan Vertebrata. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, Avertebrata. Avertebrata adalah kelompok hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Contohnya, 1. Porifera. Porifera adalah hewan yang berpori-pori. Contohnya, Euspongia, Potherion, dan Scypha. Contoh yang kedua dari Avertebrata adalah Coelenterata. Coelenterata adalah hewan berongga. Contohnya, bunga karang, Obelia, Hydra, dan Anemon. Contoh yang ketiga dari Avertebrata adalah cacing atau Vermes. Vermes adalah hewan lunak dan tidak bercangkang. Contohnya, yang pertama, cacing pipih. Misalnya, cacing hati. Yang kedua, cacing gilik. Misalnya, cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Dan yang ketiga adalah cacing gelang. Misalnya, lintah dan pacet. Contoh yang keempat dari Avertebrata adalah moluska. Moluska adalah hewan bertubuh lunak dan berlendir dan terbungkus mantel. Contohnya, gurita, kerang dara, siput, dan siput laut. Contoh yang kelima dari Avertebrata adalah Arthropoda. Arthropoda adalah hewan berbuku-buku. Contohnya, belalang, kumbang, kepiting, laba-laba, kalajengking, kutu, caplak, kelabang, dan kaki seribu. Contoh yang keenam dari Avertebrata adalah Echinodermata. Echinodermata adalah hewan yang tubuhnya diselimuti duri. Contohnya, bulu babi, lilia laut, bintang ular, dan teripang. Nah, itu semua adalah bagian-bagian dari hewan Avertebrata. Sekarang kita masuk ke hewan Vertebrata. Vertebrata adalah hewan bertulang belakang. Contohnya, Pisces, Mamalia, Amphibia, Reptilia, dan Aves. Nah, sampai di sini, apakah Ananda semua sudah mengerti? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.